Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jumat yang berkah ini kita bisa belajar kembali di mata kuliah kita, yaitu ekonomi Islam. Kita mulai pertama kali yang sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya kita bersyukur kepada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Materi tadi cukup menarik ya, terkait philosophy of money. Kita masih ngomongin uang ya. Sebenarnya jenis saya di awal kuliah dulu. Jadi selama satu semester ini kita akan ngomongin uang terus ya. Dan untuk tema hari ini adalah kita ngomongin khusus untuk philosophy of money. Ini merupakan turunan daripada kalau dulu di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, ada namanya teori permintaan uang. Ini adalah bagian dari itu sebenarnya. Cuma kita akan bahas lebih detail. Kita masuk ke dalam slide. Ada 3 perbedaan yang harus kita pahami sebelum kita mulai belajar terkait philosophy of money ini ya. Jadi ada perbedaan antara money, uang, income, dan wealth ya. Money itu biasanya ketika orang menyebutkan uang atau money itu sebenarnya dia sedang berbicara terkait kurensi. Kurensi kalau pernah ada yang baca video yang review sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kalau ada yang ingat, kurensi itu adalah mata uang, beda sama uang. Kalau uang itu dia ada store of value-nya, jadi ada nilai fisiknya, seperti emas, perak itu ada nilai fisiknya yang bisa dijual belikan. Sedangkan kalau uang kertas itu kan tidak ada nilai fisiknya ya. Nah, makanya disebut sebagai mata uang. Ya. Yang kedua adalah income. Income itu adalah pendapatannya. Ya, ini penjelasannya. Income adalah pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu adalah ada pendapatan per unit waktu, misalnya gaji bulanan atau bonus tahunan, THR, segala itu adalah pendapatan ya. Itu maksudnya dimasukkan ke dalam simpanan, seperti itu dianggap sebagai suatu simpanan. Yang ketiga adalah wealth. Wealth itu adalah kesejahteraan. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Uang itu bukan berarti kesejahteraan. Ya, uang juga bukan berarti pendapatan, seperti ya. Uang juga bisa berarti aset ya. Kita punya rumah, kita punya motor, itu termasuk dari bagian alat untuk menyimpan uang ya. Jadi motor kita itu bernilai, misalnya kita beli dulu seharga 10 juta, sekarang karena nilainya udah turun, terdepresiasi nilainya menjadi 5 juta, seperti itu. Itu juga bagian daripada uang. Sedangkan pendapatan dia masuk aja, dia sebagai simpanan yang dalam bentuk uang, seperti itu. Sedangkan kalau wealth itu adalah kesejahteraan. Nah, ini tidak sama. Itu yang harus kita pahami, tidak sama. Sedangkan tujuan ekonomi itu bukan mencari uang. Nah, ini harus kita pahami ya, tujuan dari kita belajar ekonomi, tujuan daripada ini bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang ya, bukan untuk mendapatkan sebanyak-banyak uang ya, tapi adalah untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu juga filosofi daripada ekonomi Islam ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa sejahtera, harga-harga itu bisa mampu dibeli oleh masyarakat gitu ya. Itu yang harus menjadi tujuan daripada aktivitas ekonomi. Jadi bukan mengumpulkan jumlah uang. Ekspor impor nggak akan bermanfaat kalau ekspornya tinggi pun, ekspornya tinggi, impornya rendah kan. Jadi neracanya plus, tapi ternyata masyarakat nggak sejahtera. Nah, itu artinya itu ada yang salah daripada kebijakan ekonomi. Ya. Jadi uangnya banyak, tapi ternyata, atau kita lihat data statistik di BPS, GDP Indonesia tinggi atau Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi masyarakatnya masih banyak yang miskin. Berarti itu ya sama aja bohong ya, sama aja bohong. Data itu masih, kalau teman-teman coba lihat di Jerman itu namanya buku itu How to Lie with Statistics, bagaimana berbohong dengan statistik. Itu buku itu masyhur sekali di kalangan para ekonom ya sebenarnya. Coba cari di internet, bukunya ini gratis, bisa download, How to Lie with Statistics. Terus juga ada buku Zombie Economic. Zombie Economic itu adalah buku yang bercerita terkait teori-teori ekonomi yang sudah nggak dipakai lagi. Maksudnya itu sudah jadi zombie gitu, maksudnya sudah jadi zombie, tapi masih dipakai dalam dunia akademik seperti itu. Nanti saya share deh di grup ya buku-bukunya, ada buku Zombie Economic sama How to Live Statistic. Ini penting bagi anak ekonomi untuk bisa mempelajari ini. Buku ini mungkin tidak tulis oleh ilmuwan muslim, tapi ini cukup bisa membantu kita bagaimana kita melihat fakta ekonomi yang terjadi di masa sekarang ini. Ya, banyaknya uang nih yang ingin saya tekankan sini, banyaknya uang dan tingginya pendapatan tidak selalu hubungan positif dengan wealth. Banyak orang uangnya banyak,
ya, tapi dia nggak sejahtera ya, sama istrinya berantem terus, sama anaknya nakal gitu kan. Banyak sekali, coba deh kalian lihat di kehidupan masing-masing, banyak sekali contoh-contoh serupa seperti yang Allah hadapkan, yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang kaya tapi nggak sejahtera ya, dia ngumpulin uang banyak dari muda gitu kan, ternyata uangnya habis sama anaknya narkoba segala macam ya, seperti itu. Itu luar biasa, makanya kita harus bisa menjadi orang yang bijak ya. Kalau teman-teman sekarang nih yang mahasiswa ini semua mahasiswa S1 ya, jadi kalau seandainya masih mindset yang ngabisin uang orang tua gitu kan tanpa jelas, itu coba sudah mulai berubah lah gitu. Kenapa? Karena kalau anda nggak berubah, nanti anda akan mendapatkan karma yang sama saat anda punya anak nanti. Ketika kita sudah punya istri, sudah punya anak gitu kan, nanti anak kita juga akan membuat sama dengan apa yang kita buat sama orang tua kita, seperti itu. Jadi Allah itu maha adil, insya Allah maha adil sekali. Makanya gitu harus setiap ingat segala keburukan yang kita buat itu pasti ada balasannya. Oke. Beda juga ada orang yang punya uang sedikit tapi dia punya kesejahteraan yang luar biasa ya. Dia punya kesejahteraan yang luar biasa. Misalnya orang di desa sama di kota. Orang desa mungkin pendapatannya nggak terlalu banyak ya, tapi mereka sejahtera, bisa senyum, masih sempat nyapa tetangga gitu kan, masih sempat untuk apa ya, refreshing, nggak banyak penyakit gitu kan. Nah, atau ada orang yang punya banyak kekayaan tapi dia penyakitan terus kan, akhirnya uangnya habis untuk berobat aja ya. Maka semua itu harus menjadi refleksi bagi diri kita sebelum kita belajar ini, bahwa sesungguhnya uang bukan segalanya. Kita jangan mikirin wah harus uang sebanyak-banyaknya, enggak gitu ya, tapi mengumpulkan keberkahan dan sebagainya, agar keberkahan itu menghasilkan kesejahteraan. Itu poinnya. Oke, nah kita akan ngomongin definisi di sini ya. Ini lupa pula saya hapus nih. Jadi kalau velocity of money itu, kita kembali ke materi ya, adalah secara bahasa adalah perputaran uang. Jadi bagaimana uang itu berputar, bagaimana kecepatan uang itu berputar ya. Bahasa gampangnya adalah berapa kali uang itu berpindah. Dinotiskan dengan simbol V. V ya. V itu velocity artinya ya. Jadi ukuran tingkat pertukaran uang dalam suatu perekonomian. Misalnya dalam waktu 1 tahun berapa kali uang ini berpindah. Misalnya kita punya uang, nah nih, 10.000 rupiah. Nah, 10.000 rupiah yang kita pegang sekarang ini berapa kali pindah? Ya, berapa kali pindah? Otomatis angka 10.000 ini perpindahannya terbatas ya. Namanya kertas itu pasti rusak. Ya. Namanya kertas dia pasti akan rusak. Nah, otomatis dia ada batasannya. Dan biasanya Bank Indonesia ketika dia menerbitkan uang kertas, dia sudah ada apa ya? Ini ya, jangka waktunya berapa lama uang ini dipakai sampai rusak ya, berapa kali pindah tangan gitu ya. Misalnya setelah 1.000 kali pindah tangan uangnya akan rusak ya, lecek lah atau apa gitu segala macam ya. Biasanya itu tiap Bank Indonesia punya hitungannya sendiri. Tentu juga akan mempengaruhi terkait bagaimana berapa jumlah uang yang akan mereka cetak kembali. Oke. Selanjutnya kita lihat. Oke, kita ulangi. Jadi saya sedikit ada gangguan. Jadi kita lihat misalnya di dalam perekonomian itu hanya ada uang 10.000 rupiah, hanya ada uang 10.000 rupiah. Ini contoh ya, contoh realnya, hanya ada uang 10.000 rupiah. Uang 10.000 rupiah dimiliki oleh misalnya siapa di sini ya, ketua kelasnya siapa gitu ya, Samsudin atau siapa gitu ya, atau Bella atau siapa gitu. Nah, contohnya ini ya, ini cowok berarti Samsudin berarti ya, contoh ya. Dia punya uang 10.000. Nah, uang 10.000 itu dia belikan, dia pergi ke dokter untuk misalnya berobat gigi gitu kan, untuk mengobati giginya lagi bolong misalnya kan, karena 10.000 ke dokter. Setelah itu dokter itu ternyata belum makan ya, habis dia ngobatin si Samsudin, dokter itu akhirnya beli delivery, misalnya beli makanan, pesan Gojek gitu, akhirnya kirim makanan misalnya. Itu akhirnya uang 10.000 itu diberikan kepada si tukang Gojek tadi ya. Selanjutnya tukang Gojek tadi dia sedang ikut kursus karena dia lagi kuliah gitu kan. Dia sedang kuliah, dibayar uang itu untuk uang 10.000 itu dibayar untuk bayar kursusnya gitu kan. Nilai kursus apa itu, kursus digital marketing misalnya.
Akhirnya uang 10.000 itu dia keluarkan lagi untuk membayar guru privatnya, seperti itu. Lalu sedangkan guru privat itu ternyata dia belum makan juga ya, dia pengen makan di restoran. Akhirnya dia pergi ke restoran untuk membeli makanan. Dia bertemu chef, beli makanan. Yang terakhir ternyata chef itu juga membeli bahan makanannya dari petani. Akhirnya si chef itu juga membeli bahan baku, mengeluarkan uang 10.000 tadi kepada petani. Di sini kita melihat ada uang 10.000 yang sama. Uangnya cuma satu ya. Uang 10.000 cuma satu lembar di sini ya. Ada uang 10.000 satu lembar di sini, cuma satu ya. Cuma ada satu lembar di sini, tapi diputar sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, artinya di sini 10.000 tadi yang awalnya cuma 10.000 telah bernilai menjadi 50.000. Bayangkan ya, uangnya telah bernilai menjadi 50.000 karena dia telah berputar sebanyak 5 kali. Ada 5 orang yang mendapat manfaat. Ada 5 orang, jadi uang 10.000 tadi bernilai 50.000 karena dia telah berputar sebanyak 5 kali. Artinya apa? Ada 5 orang yang telah mendapatkan manfaat sebesar 10.000 ya, dari uang 10.000 tadi ya. Ada 5 orang yang mendapatkan manfaat. Jadi kalau kita hitung semuanya itu sebanyak 50.000 ya dia kan. Jadi ada 50.000 yang berputar di sini ya. Jadi nilainya bisa sampai dengan 50.000. Jadi pada uangnya cuma 10.000 ya. Artinya makin banyak dia berputar, artinya makin banyak real GDP yang terjadi atau produksi barang dan jasa yang terjadi. Kalau kita lihat di sini adalah ada barang ya, si Samsudin membeli jasa dokter. Si dokter membeli barang berupa paket delivery. Sedangkan paket delivery juga membeli jasa lagi, jasa guru ya. Sedangkan guru ini membeli barang lagi berupa makanan, dan chefnya juga membeli barang berupa bahan baku makanan. Artinya ada 3 barang, ya benar ya, 3 barang ya. Ada 3 barang yang dibeli dan 2 jasa yang dibeli di sini. Nah, 50.000 itu menggambarkan total daripada GDP-nya ya, gross domestic product ya. Sebagai acuan bagi penghitungan gross domestic product. Nah, selanjutnya, kalau kita bayangkan, nah ini kan, kalau tadi kan ada 5 orang tuh ya. Jika katakanlah ada satu, nih kita bahas warna hijau dulu ya. Jika ada 1 miliar dalam 1 M ya, M maksudnya 1 miliar dalam perekonomian, ditransaksikan kepada 6 orang, jadi diestimasikan ada 6 orang. Di sini ada 6 orang dalam perekonomian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini ada uang 1 M di sini ya. Ada uang 1 M di sini. Jadi ditransaksikan kepada 6 orang, maka total GDP-nya adalah 6 miliar. Jadinya uangnya cuma 1 miliar, ditransaksikan dari si A pindah ke B misalkan ya. Dari A pindah ke B, pindah terus ke C, ke D, ke E, ke F ya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka total GDP-nya adalah 6 miliar. Sepertinya. Namun, nah coba lihat ini ya. Ini tolong dipahami di sini. Sangat penting untuk dipahami. Namun, bila katakanlah nih, uang beredar ternyata lebih banyak. Dia uang beredar ternyata cuma 3 M. Lebih banyak, bukan cuma ya. Kalau tadi cuma 1 M, diputar ke 6 orang jadinya 6 miliar. Sekarang kalau ada seandainya pemerintah mencetak uang lebih banyak. Katakanlah jumlahnya adalah 3 miliar. Di sini saya contohkan dengan angka 3 miliar di sini. Di sini ya, saya contohkan angkanya adalah 3 miliar. Di sini ya, 3 miliar dalam perekonomian, tapi hanya ditransaksikan oleh 2 orang. Jadi yang menggunakan uang itu hanya 2 orang ya di sini. Nah, saya kasih lingkaran merah di situ. Maka BPS akan tetap mencatat GDP yang ada di negara tersebut adalah 6 miliar. Padahal masih ada 4 orang lainnya yang belum mendapat bagian ya, yang belum mendapat manfaat daripada uang 3 miliar tersebut. Nah, ini ya. Jadi kalau GDP itu tuh minusnya di situ. Kalau teman-teman menghitung kesejahteraan bangsa dari total GDP itu agak absurd ya. Karena dia
tidak menghitung nilai per kapita, per kepala ya, per kapita manusia. Dia langsung membaginya tanpa dia ketahui emang apakah orang ini mendapatkan bagian apa enggak. Itu susah diketahui ya. Jadi bisa saja dua orang ini dia menguasai pasar gitu kan, menguasai ekonomi gitu kan ya. Terus GDP-nya tetap dianggap sebagai 6 miliar seperti itu ya. Artinya jumlah uang beredar selalu berhubungan positif dengan kesejahteraan rakyat ya. Berarti 4 orang tadi belum mendapatkan kesejahteraan dia. Walaupun jumlah uang yang beredar itu banyak sebenarnya di Indonesia gitu kan, atau di Jambi gitu ya. Tapi ada masih banyak orang yang belum mendapatkan kesejahteraan. Inilah mengapa Allah perintahkan untuk sedekah dan zakat dalam surah Al-Hasyr, kaila takuna dulatan bainal agniya minkum, agar harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya saya di antara kalian. Kita sekarang melihat ya, banyak perusahaan-perusahaan yang gede itu kan hartanya berputar di kalangan mereka sendiri ya. Misalnya perusahaan X gitu, dari hulu hilir dia menguasai ya, dia menguasai misalnya produksi mobil, dia juga sampai ke produksi ban, produksi karet ya, dia punya toke karet gitu kan, dia sampai ke sana ya, dari hulu hilir dia menguasai ya. Makanya itu yang harus diatur oleh pemerintah agar tidak berada di kalangan orang kaya saja. Yang kedua juga sedekah. Sedekah juga sama seperti ya. Jadi kalau ada, bayangkan ya, sedekah. Katakan tadi uang 10.000 yang tadi itu disedekahkan kepada satu orang, itu akan muter terus tuh, akan muter terus. Manfaatnya akan terus berlipat ya. Semakin banyak orang yang, misalnya kita sedekah sebesar 50.000 rupiah. Ya, 50.000 rupiah kita kasih kepada masjid gitu kan. Masjid beli uang 50.000 itu untuk beli bahan bangunan ya. Nanti tukang bangunan akan beli lagi uang 50.000 itu. Kalau dia uang ini benar-benar berkah ya, uang itu akan dibeli lagi oleh tukang bangunan untuk biaya sekolah anaknya ya, biaya sekolah anaknya dibayar. Nah, dibayar ke sekolah, ini sekolah akan menggunakan gaji uang dari SPP tadi itu untuk menggaji gurunya. Nanti gurunya akan menggunakan uangnya itu untuk misalnya membeli makanan gitu kan, membeli makanan untuk bayinya, beli susu lah untuk adik-adiknya ya, beli bayinya. Nanti tukang susu, orang minimarket yang jualan susu tadi akan menggunakan lagi uang itu untuk misalnya beli, untuk bayar Gojek gitu, untuk pulang ke rumah gitu kan. Nanti tukang Gojek tadi akan menggunakan uang 50.000 tadi untuk beli yang lain lagi, dan begitu seterusnya ya. Padahal awalnya cuma 50.000 ya. Teman-teman cuma sedekah 50.000. Tapi bayangkan berapa orang yang mendapatkan manfaat daripada sedekah teman-teman. Pertama tadi masjid ya, dia bisa beli bahan bangunan. Yang kedua tadi apa namanya itu? Yang ketiga orang tukang bangunan tadi bisa beli apa tadi itu? Saya lupa itu. Bisa bayar sekolah anaknya misalnya kan. Itu mendapat manfaat. Sekolah dapat manfaat, guru dapat manfaat, bayi yang boleh tadi juga dapat manfaat karena bisa beli susu dan seterusnya. Makanya Allah kan benar kalau Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayat nomor berapa itu. Jadi orang sedekah itu kalau dia benar-benar ikhlas sedekahnya, Allah akan berkahi sedekahnya itu, bahkan bisa sampai 700 kali lipat manfaatnya. Pahalanya bisa saya 700 kali lipat ya. Tadi yang saya contohkan tadi itu bahkan 6 kali lipat itu. Ada 6 orang yang telah mendapatkan manfaat dari sedekah kita. Padahal kita cuma sekali sedekah itu ya. Seperti itu. Nah, makanya orang yang pelit ya, yang itu adalah, kalau dalam hadis itu jelas ya, Quran. Orang yang pelit itu adalah penyakit orang-orang sejak zaman dahulu, dan itu akan menghancurkan mereka sendiri. Ya, menghancurkan mereka sendiri. Itu dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang kita kembali ke dalam teori ekonomi ya. Di sini kita melihat di pemerintah dalam praktek ekonomi moneter di zaman sekarang, pemerintah bukan berusaha mungkin ada sebagian kebijakan tuh yang ini ya, yang benar-benar dia mendorong orang untuk melakukan transaksi. Dalam konteksnya adalah konsumsi ya. BLT itu adalah meningkatkan konsumsi. Jadi makanya pemerintah itu selalu kebijakannya adalah bagaimana orang tuh bertransaksi, tidak menyimpan uangnya. Ketika pandemi corona ini, banyak orang yang menyimpan uangnya ya. Karena mereka nggak bisa pulang, nggak bisa mudik kan. Mudik itu kan adalah fenomena yang banyak sekali menimbulkan banyak transaksi di situ. Ya, hampir semua sektor, transportasi, baju, makanan, itu kan, pasar, banyak sekali itu pasti banyak transaksi. Ketika pandemi semua itu tertahan. Makanya pemerintah berusaha bagaimana meningkatkan transaksi. Contohnya yang terbaru ini, yang kalau teman-teman lihat di TV, itu ada isu terkait work from Bali ya.
Jadi pariwisata di Bali itu sangat terkena dampak daripada pandemi. Artinya tidak ada transaksi di Bali ya, banyak turis nggak datang ke Bali. Ya, akhirnya pemerintah berencana memindahkan lokasi kerja para pegawainya ke Bali itu kan. Ya kita di samping ini ya, di samping mungkin tujuan yang lain atau pengen jalan-jalan atau apa gitu kan. Tapi nilai positifnya adalah dia ingin meningkatkan transaksi ekonomi di Bali agar ekonomi di Bali tidak hancur seperti itu. Ya. Cuma ada juga kebijakan lain secara moneter, secara umum kebijakan itu kan kebijakan fiskal ya. Tapi kebijakan moneternya adalah kebanyakan itu adalah meningkatkan jumlah uang ya. Jadi ini dibahasakan menurut sebagian ekonom sebagai Keynesian delusion. Jadi Keynes itu percaya bila intervensi supply of money, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan, itu dapat dia meningkatkan jumlah uang yang beredar ya. Jadi uang yang cetak lebih banyak ya. Agar uang yang dicetak ini bisa apa tuh? Bisa berputar ke lebih banyak orang gitu kan. Bahasan seperti itu. Padahal bukan di situ poinnya. Poinnya adalah bagaimana uang ini bisa ditransaksikan ya. Uang ketika dicetak itu kan pertama kali kan jatuhnya ke bank dulu, bukan ke orang. Artinya ketika uang dicetak, artinya ada uang yang bertambah dalam perekonomian. Itu kan nggak langsung nyampe ke kita, nggak langsung nyampe ke masyarakat, tapi nyampenya ke bank dulu. Dari Bank Indonesia nyampe ke anak-anaknya di bank-bank lainnya, ke bank-bank umum atau habis itu ke bank-bank Penkredit Rakyat ya. Nyampenya ke lembaga keuangan dulu. Dan itu sangat lama prosesnya sampai nyampe ke masyarakat, sangat lama prosesnya. Dan masyarakat bisa mengaksesnya dalam bentuk kredit ya. Nggak mungkin bank ngasih uang langsung ke masyarakat, nggak mungkin. Kita mengaksesnya dalam bentuk kredit ya. Kredit yang berbunga lagi kan, ada orang karena itu berbunga. Dan nah ini poinnya adalah ketika yang minjem itu kan kebanyakan orang yang kurang mampu ya. Sedangkan nanti bunganya kembali lagi ke bank. Jadi pertambahan nilai dari uang itu ada yang kembali ke bank dan orang-orang yang berhubungan dengan dan investor yang lainnya yang punya modal seperti itu. Jadi uang bread, makanya yang kaya makin kaya, ya miskin makin miskin ya. Seperti itu. Karena uang beredar itu ketika dia dicetak di Ocak Indonesia, dia larinya ke bank dan larinya ke para pemilik modal gitu kan. Larinya ke para pemilik modal. Berputar di kalangan mereka aja gitu kan. Ketika bunga itu emang bertambah, dia investasi 100 juta ya, dipinjam sama orang 100 juta. Orang yang minjem 100 juta ini harus kembalikan 150 juta. Artinya ada uang yang bertambah di kalangan investor dan bank itu sebesar 50 juta. Ya. Dan uang itu awalnya nggak ada di muka bumi ini, nggak ada. Nah, awalnya ada. Dicetaklah oleh bank. Dan itu maksudnya kembali ke rekening mereka. Seperti itu. Ini poinnya seperti ini ya. Jadi ini pentingnya kita memahami terkait velocity of money, perputaran uang ya. Jadi makin banyak dia berputar, poinnya adalah di sini. Makin banyak dia berputar, makin banyak orang sejahtera. Tapi kalau dia hanya berputar di kalangan orang sedikit saja, ekonomi secara statistik akan tetap maju. Tapi secara real, ya ini kan sama-sama 6 miliar di sini ya. Tapi secara real banyak orang yang belum sejahtera. Seperti itu ya. Oke. Makanya dalam ekonomi itu kan dalam satu cycle ya, dalam satu lingkaran. Nah, dalam ekonomi banyak sekali cycle-cycle yang lain. Misalnya ada pendidikan, ada sembako, ada mobil, kita ada beli motor, ada mau kebutuhan wisata, beli HP, beli pulsa, ada beli kopi, nongkrong di kafe, beli bensin untuk ini atau beli pakaian ya, bahkan beli rumah sekalipun. Itu banyak sekali transaksi dalam ekonomi dan semuanya punya kaitan masing-masing ya. Menjadi cycle yang saling terhubung sama lain. Jadi kalau sembako hanya didominasi oleh sebagian orang saja itu nggak bagus ya. Misalnya dia habis beli sembako, jadi orang yang jualan sembako itu bisa beli mobil gitu kan. Dia beli mobil, habis itu dia beli mobil, terus yang penjual mobil itu bisa beli motor gitu kan. Yang jualan motor bisa bayar pendidikan anak-anaknya dan terus berputar itu ya. Jadi ini adalah kalau dalam konteks ekonomi yang sehat ya. Jadi semuanya berputar secara lancar gitu kan. Tidak dimonopoli oleh sebagian orang ya. Tidak ada intervensi ya dari apa tuh, dari sistem moneter yang nggak baik gitu ya. Nah, makin banyak transaksi ini otomatis akan meningkatkan total GDP dan otomatis ya gini yang harus teman-teman pahami ya. Transaksi nggak akan terjadi kalau nggak ada produk dan barang, kalau nggak ada barang dan jasa. Artinya kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah,
Itu benar ya. Jadi makin produktif suatu negara itu makin maju ekonominya. Artinya harus ada orang yang memproduksi, harus ada orang yang memberikan jasa. Seperti itu. Baru akan muncul namanya transaksi. Kalau nggak ada petani yang mau bertani, otomatis nggak ada orang yang beli bahan pertanian gitu kan. Kalau nggak ada guru yang mau jadi guru, orang berilmu yang mau jadi guru, otomatis nggak ada transaksi di bidang pendidikan. Dan begitu seterusnya. Ya, dan itu harus ada. Makanya dalam ekonomi yang sehat, makin makin banyak orang itu bekerja, artinya harusnya idealnya itu dia makin sejahtera. Sekarang kan enggak ya. Sekarang itu orang yang punya modal, makanya ini kapitalisme itu seperti itu. Orang yang punya modal lah yang makin kaya gitu kan. Dia nggak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang kaki aja dapat duit. Tapi kalau kalau di ekonomi yang sehat itu adalah harusnya orang yang banyak bekerja dia yang dapat lebih banyak kesejahteraan. Seperti itu ya. Makin banyak transaksi, nah di sini saya mau tekankan di sini, makin banyak transaksi makin meningkat total GDP. Namun tuh masalahnya ada di Gini rasio atau ketimpangan ekonomi. Ya, karena transaksi yang besar dalam skala besar itu biasanya hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Kita di pertemuan sebelumnya saya pernah jelaskan, konsumen terbesar itu adalah pemerintah. Jadi orang yang bisa membeli barang dengan jumlah yang sangat banyak itu pemerintah. Kemarin saya lihat di apa tuh? Di website di YouTube-nya TNI ya, itu mereka beli hampir 400 hampir ya. Sekitar 369 hampir 400 mobil apa tuh ya? Pajero Sport apa Fortuner ya? Apa kemarin tuh? Oh itu ya, yang kisaran harganya sekitar 15 jutaan. 15 jutaan. Bayangkan ya, bisa beli mobil sebanyak 400 unit seharga 15 juta itu berapa duit ya? Berapa triliun ya kali, berapa miliar ya? Itu hanya bisa pemerintah yang lakuin tuh, ya. Dalam satu waktu bisa membeli barang yang banyak. Tapi entah dari mana uangnya, entah dari hutang, entah dari mana, wallahu alam ya. Artinya pemerintah adalah konsumen terbesar di muka bumi ini. Pemerintah manapun itu ya, Indonesia, Malaysia, mereka adalah konsumen terbesar. Ya, yang kecil ya kayak kita nih, ya mahasiswa, anak kecil yang SD itu kan jajannya paling beli es krim, itu juga konsumen, tapi konsumen terkecil ya, kecil. Ya, transaksinya paling cuma 1.000, 5.000 sehari gitu kan. Tapi kalau pemerintah sangat banyak transaksinya seperti itu. Nah, ini pengaruh gini rasio ya. Jadi apa tuh? Oleh teman-teman, kenapa Jakarta itu apa tuh kita lihat di Jakarta itu ada hampir 80% uang yang berputar di Indonesia itu ada di Jakarta. Ya karena pusat-pusat semua kegiatan ada di sana. Pusat bisnis di sana, pusat pemerintahan di sana. Jadi transaksi juga di sana gitu kan. Jadi pusat pemerintahan transaksinya di Jakarta gitu kan, lewat bank yang ada di Jakarta, otomatis uang yang beredar akan makin banyak di Jakarta. Termasuk juga pusat bisnis di sana ya. Makanya itu ya yang membuat jumlah uang beredar makin banyak di sana dan otomatis membuat harga di sana juga lebih mahal ya. Maka dari itu kegiatan ekonomi produktif akan lebih meningkatkan transaksi baik dari sisi nominal maupun jumlah stakeholder yang terlibat. Jadi makanya intervensi itu lebih baiknya itu ada yang di sisi ekonomi yang produktif ya, bukan di konsumtif. BLT itu kan konsumtif ya. Jadi Indonesia ini kan terkenal sebagai negara konsumsi ya. Jadi lebih banyak orang konsumsi daripada produksi ya. Pasar yang empuk bagi negara-negara Eropa dan negara-negara misalnya Korea misalnya kan. Mereka produksi movie di sana, tapi ya makan kan kita. Yang beli movie mereka kan kita. Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang tuh banyak di movie-movie di film-film Hollywood tuh dia melibatkan artis Indonesia agar tetap menarik minat masyarakat Indonesia sebagai konsumen ya. Jadi dia ingin memanjakan konsumen Indonesia dengan melibatkan artis Indonesia di film-film Hollywood seperti itu. Ya. Karena kita emang negara konsumen gitu kan. Kita lebih banyak konsumsi daripada produksi seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ini ada kalimat yang bagus. It is not the quantity of currency that determines the prosperity. It is the amount of goods and services that create in the country. Maaf ya salah tulis ya. Jadi bukanlah jumlah mata uang yang mempengaruhi kesejahteraan, tapi berapa jumlah barang dan jasa yang dibuat di negara tersebut ya. Makin banyak produk dan jasa yang dibuat, otomatis negara itu akan makin sejahtera. Dan tentunya ini didukung dengan aspek distribusi yang benar seperti ya. Kita melihat banyak sekali para petani yang
yang merasa apa ya, kesal gitu. Saya bingung cari bahasa yang bagus nih. Yang merasa miris lah melihat nasib mereka. Mereka ketika panen, harga panen malah anjlok gitu kan. Nah, itu artinya ada kesalahan dalam ini ya, dalam kebijakan ekonominya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini formulanya ya, formulanya equation of exchange ya. Formulanya adalah M dikali V sama dengan P dikali Y ya. M itu adalah money, jumlah uang yang beredar. Sedangkan V adalah velocity of money. Ini gambarnya orang berputar ya. Jadi bagaimana perputaran uang tersebut. Sama dengan price adalah harga yang berlaku, harga rata-rata ya. Kalau Y adalah good and service ya, yang dianggap sebagai GDP-nya, barang dan jasanya ya. Ini formulanya. Coba kita renungi ini ya. Kenapa sih harga di desa sama di kota itu bisa beda ya? Harga di desa biasanya lebih murah dan di kota biasanya lebih mahal. Seperti ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba kita lihat, desa itu ternyata dia memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit ya. Lebih sedikit daripada orang kota lah bahasanya gitu ya. Mungkin banyak teman lebih sedikit daripada orang kota. Dan mobilitas yang rendah ya. Orang desa biasanya nggak perlu bangun. Kalau kalian pernah tinggal di Jakarta ya, dulu saya tuh di Jakarta jam 5 pagi, jam 4 tuh udah harus bangun itu. Mandi setelah subuh, jam 5 udah harus berangkat naik kereta ke Jakarta. Dari Depok ya, dari Bogor, dari Depok itu waktu itu pindah dari Depok ke Bogor, itu udah jam 5 pagi udah berangkat. Artinya mobilitasnya tinggi tuh. Dan itu udah macet sekali tuh. Maksudnya udah penuh banget kereta. Jam 5, jam setengah 6 tuh udah, wah itu udah nggak usah gerak tuh di kereta. Ya. Tapi di Jambi, wah slow sekali kita, slow motion di sini nih, ya. Jam 7 masih slow, santai, mandi aja belum, kadang tuh kan. Ya. Ya mungkin Jambi bukan desa juga ya, maksudnya itu lebih santai gitu. Apalagi kalau kalian teman-teman di kampung ya, teman-teman di kampung ya. Mungkin kalau petani yang asalnya dari Jawa, mungkin ya biasa bangun pagi ya, ke kebun biasanya pagi gitu kan. Udah pagi-pagi itu nggak sarapan dulu biasanya. Kalau orang Jawa tuh setahu saya tuh, kalau ke kebun tuh nggak sarapan, tapi dia bawa sarapan. Makannya itu setelah kerja. Beda sama orang Jambi biasanya makan dulu baru kerja. Ya, seperti itu. Artinya lebih santai hidupnya itu ya. Lebih santai biasa itu ya. Mobilitasnya nggak terlalu tinggi ya. Dan kebanyakan produksi kebutuhan dasar itu mereka penuhi sendiri ya. Bahkan di kota Jambi juga masih ya. Kayak kita misalnya tanaman obat, orang tua kita zaman dulu itu rata-rata semuanya menanam tanaman obat di pekarangan masing-masing gitu kan. Ya, rata-rata seperti itu. Artinya mereka tidak terlalu banyak kebutuhan menghabiskan income-nya dalam untuk biaya pengobatan. Seperti itu ya. Sehingga nilai V-nya akan turun. Nilai V-nya lebih rendah ya, akan turun dan harga akan lebih murah ya. Harga akan lebih murah ya. Jadi kan nggak terlalu banyak orang yang uang yang putar, artinya harganya juga akan lebih murah. Artinya ini saya ingin bilang ini artinya itu turun itu bukan berarti negatif ya. Artinya dia sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak terlalu banyak berputar. Jadi poinnya seperti ini ya. Jadi kalau terlalu banyak berputar ya, itu poinnya kadang berputar itu nggak rata gitu kan. Nggak rata, nggak semua orang dapat bagian. Tapi kalau di desa perputaran uang itu lebih merata ya. Perputaran uang lebih merata. Bahkan kadang kalau misalnya ada tetangga sebelah bisa punya kelebihan panen misalnya, dia panennya lebih gitu kan. Tetangga sebelah ini ternyata panennya gagal gitu kan. Itu biasanya mereka saling memberi gitu. Saling memberi gitu kan. Artinya walaupun perputaran uangnya nggak apa ya, secara ekonomi nggak lancar gitu, nggak semuanya dapat, nggak semuanya untung gitu kan, tapi bisa dinormalkan kembali dengan sedekah, dengan saling berbagi. Misalnya di desa ada budaya seperti itu ya. Artinya apa? Perputaran uang itu ternyata lebih lancar, bukan lebih lancar, maksudnya lebih lebih sehat dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Harganya lebih murah dan semuanya sejahtera. Sedangkan di kota kita melihat kota memiliki jumlah penduduk yang padat sekali dan rata-rata individualis ya, rata-rata individualis memikirkan diri sendiri dan punya mobilitas ekonomi yang tinggi ya. Dan rata-rata juga kebutuhan dasar itu mereka harus penuhi dalam bentuk konsumsi ya. Nggak ada, jarang orang kota yang bikin tanam sayur sendiri, itu jarang ya. Berobat ya harus ke dokter gitu ya dan segala macam. Sehingga nilai V-nya akan naik dan harga akan lebih mahal ya. Makanya di kota itu lebih mahal karena tingkat perputaran uangnya lebih cepat.
ya. Barang dan jasa yang dijual sana juga lebih banyak gitu kan. Kebutuhan karena barangnya saya lebih banyak, keinginannya juga lebih banyak ya. Jadi di kota orang pasti punya lebih banyak keinginan makan di sini lah, makan di sini lah. Cuma teman-teman lah, lihatlah teman-teman sebelah kalian sendiri gitu kan. Di desa tuh, di dusun lah bahasa Jambi itu kan, nak jajan di mana gitu kan. Nak beli apa tuh? Nak beli kebab betah kemana nyari itu bahasa Jambi gitu lah. Nah beli kebab, ya, payahnya di Jambi banyak orang jual kebab gitu kan. Dan banyak jenis jajan lain tuh yang mungkin banyak sekali akhwat-akhwat tuh yang pada ini akhwatnya banyak tergoda di situ yang suka jajan gitu kan. Kalau cowok mungkin nggak terlalu banyak jajan ya. Jajannya ya paling itu aja seperti itu ya. Artinya orang ketika berada di kota itu lebih banyak memiliki keinginan ketimbang di desa ya. Di desa orang nggak terlalu banyak keinginan karena emang nggak ada gitu kan, nggak ada yang ya itu aja, tokonya itu aja, warung sebelah, warung tangga lagi gitu kan ya, seperti itu. Dan itu membuat harga juga lebih murah. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Saya ingin kasih contoh ya. Jadi kalau kita coba mencari velocity di sini, ini velocity adalah perputaran uangnya. Jadi contohnya sawit lah ini kan. Saya yakin teman-teman di sini banyak orang tuanya yang usaha sawit ya. Misalnya di tahun 2020 ada 1000 ton sawit yang terjual di Jambi ya. Bukan terjual ya, yang ada di Jambi ya. Ada sekitar 1000 ton sawit. Harga 1 ton sawit katakanlah adalah 5 juta. Nah, jumlah sawit tadi, 1000 ton sawit itu dianggap sebagai Y ya. Barang yang diproduksi oleh petani di Kota Jambi. Bukan di Kota Jambi, di Provinsi Jambi. Sekitar 1000 ton sawit. Dan harga 1 ton sawit adalah 5 juta. Ya, 5 juta. Jadi kalau kita kalikan P kali Y sama dengan adalah 100 juta. Benar ya? Maaf salah. 5.000 dikali 1000, 5 juta dikali 1000 sama dengan 5 miliar, benar ya? Sama dengan 5 miliar. Sedangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah 100 juta. Katakanlah seperti ya. Kita melihat mungkin bisa kita rata-ratakan ya. Mungkin di apa tuh? Di kalangan petani misalnya, kalangan petani sawit itu rata-rata mereka punya pendapatan lokal, pendapatan rata-rata petani sawit selama 1 tahun itu adalah 100 juta. Ini contoh ya, contoh. Ada 1000 ton sawit yang ada di Provinsi Jambi, terus harga 1 ton sawit adalah 5 juta. Terus rata-rata pendapatan daripada jumlah uang beredar yang ada dimiliki, kalau kita bikin survei misalnya kan, ternyata petani sawit ini rata-rata punya pendapatan selama setahun sebanyak 100 juta. Artinya, kalau kita bagi 5 miliar dibagi dengan 100 juta sesuai dengan rumus ini, berarti ada 500 kali uang itu, setiap rupiah itu berpindah tangan ya. Jadi rupiah itu telah berpindah tangan sebanyak 500 kali ya. Jadi velocity-nya perputarannya adalah sebanyak 500 kali. Jadi sudah 500 kali pindah tangan seperti itu ya. Artinya makin banyak dia berpindah tangan itu biasanya makin banyak uangnya ya. Seperti itu. Oke, kalau M berarti sama aja nih. Berarti M adalah decided money. Ini harusnya berapa uang yang harus dimiliki oleh orang tersebut ya. Oke. Selanjutnya adalah who controls the velocity of money. Siapa sih yang sebenarnya mengontrol perputaran uang ya? Ya pertama kali kalau kita sebagai orang muslim ya pasti Allah ya. Mengontrol perputaran uang itu adalah Allah. Kalau dalam teori konvensional itu adalah psikologi atau psychologic. Jadi ini ada kalimat yang cukup bagus nih ya. Psikologi dan psychologic. Psychologic ini adalah logika berpikir kita ya, berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya teman-teman yang biasa naik motor gitu kan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kalau mau naik motor keluar kota kita harus persiapan ini itu gitu kan, harus banyak, harus ada yang disiapkan gitu kan, harus persiapan harus pakai rompi misalnya kan, helmnya juga harus bagus, juga harus pengecekan, harus ganti oli segala macam ya. Itu psychological, itu pengalaman dari masa lalu yang membantu kita untuk berpikir terkait keputusan kita di masa yang akan datang. Dan juga psikologi. Psikologi itu bisa dipengaruhi daripada pengalaman masa lalu, juga termasuk bisa juga dipengaruhi dari teman kita. Misalnya ada orang yang gak biasa jajan di kampus, tapi gara-gara gaul sama orang yang sering jajan, jadi sering jajan gitu. Seperti itu ya. Itu psikologi.
Mungkin yang kayak kemarin tuh lagi rame di YouTube itu BTS Meal ya. Saya nggak tahu di Jambi ada nggak tuh BTS Meal. Di McD itu ada namanya BTS Meal, produk baru. Itu rame banget ya. Rame banget ya. Bahkan saya lihat reviewnya di YouTube cukup banyak seperti itu. Cukup banyak terkait BTS Meal ini. Dan itu hanya dijual secara online. Nah, itu biasa kan viral ya kan. Sesuatu yang viral itu akan menguasai psikologi, terutama kaum milenial nih. Ya, kaum milenial itu akan sangat mempengaruhi mereka dalam membeli barang ini. Penasaran gitu kan, wah pengen nyoba gitu kan. Seperti contohnya kayak tren traveling. Ini kan baru muncul di sekitar tahun 2015 ya. Akhirnya meningkatkan sektor pariwisata. Ya, banyak orang posting tentang traveling, bikin novel terkait traveling ya. Saya dulu hobi traveling tahun 2007 ya. Alhamdulillah saya awal-awal sudah hobi traveling. Jadi ketika zaman saya masih hobi traveling, itu nggak terlalu banyak orang gitu kan. Naik gunung nggak terlalu rame, ke pantai nggak terlalu rame gitu kan. Kalau sekarang, masya Allah, naik gunung tuh udah kayak ke gunung tuh udah kayak ke pasar gitu, rame banget gitu. Jadi nggak seru lagi gitu ya. Jadi kan gunung kan kita mau refleksi diri biasanya. Nah, itu kan tren traveling ya. Belanja baju baru, budaya mudik, lebaran juga akan meningkatkan transaksi di hampir di semua sektor. Yang saya sampaikan tadi. Dan yang uniknya nih, saya ingin sampaikan di sini ada yang unik juga. Kalau kita lihat nah, di awal tahun 2000-an tuh orang mulai banyak yang suka belanja di mall gitu kan. Kan mall banyak yang laku segala macam gitu kan. Gaya hidup lah, yang gaya hidup. Tapi ketika pandemi ini, qadarullah ya, ketika pandemi ini Allah mengambil kehendak, itu Allah balik itu. Orang jarang yang mau, ini kalau kita lihat di kota besar, orang jarang yang mau langsung pergi ke mall. Orang lebih cenderung suka belanjanya online. Ya. Dulu mall itu mematikan warung kecil. Sekarang gantian. Warung kecil yang sekarang berubah bermetamorfosis menjadi pelapak online di marketplace, baik di mana ya, yang orange, yang hijau, yang merah gitu kan. Itu yang mematikan mall-mall. Kita lihat banyak, coba kalian cek perusahaan Giant minimal hypermarket Giant itu gulung tikar, hampir semua outletnya ditutup ya. Di Jambi udah nggak ada tuh, udah tutup ya. Dan banyak lagi mall-mall yang mulai tutup ya, seperti itu. Termasuk juga isu politik, terorisme itu juga akan mempengaruhi psikologi orang ya. Ya, psikologi orang, kalau ketika perang orang lebih cenderung untuk menyimpan uangnya ketimbang untuk membelanjakannya, seperti itu. Dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sesuatu. Misalnya kita mulai paham nih, teman-teman mulai paham, oh kalau kita mau menjaga aset kita, nah kita harus banyak menyimpan emas. Sekarang rata-rata ya, rata-rata teman-teman saya yang seumuran sama saya, 30-an ke atas, yang jadi orang tua baru, rata-rata kita pada beli emas gini. Kita beli emas yang banyak untuk apa? Untuk investasi biaya pendidikan anak. Ya, teman seperti itu ya. Jadi karena kita pemahaman kita yang kita dapatkan seperti itu, kalau seandainya nanti kalau kita nabung uang, nanti nilai uangnya akan turun karena inflasi dan segala macam. Lebih baik kita nabung emas nih, nabung emas, nanti ketika saat kita butuhkan kita tinggal jual. Ya, karena harga emas akan selalu naik ya. Harga 5 tahun yang lalu emas tuh hampir cuma 500.000, sekarang udah sampai 1 juta per gramnya, seperti itu. Ya, per gramnya. Nah, itu lumayan. Jadi karena anak ini kan sekolahnya kan masih lama kan, anak saya masih umur 3 tahun, sekolahnya masih paling sekitar 3 tahun 5 tahun lagi gitu kan. Nanti harapannya ketika saya sudah saatnya anak saya sekolah, ada uang yang bisa kita gunakan untuk biaya pendidikan mereka, seperti itu ya. Itu tergantung tingkat masyarakat. Akhirnya sekarang kita lihat banyak sekali orang yang jualan emas ya, ada Ewa Gold, ada yang Mini Gold, ada yang Antam, banyak sekali yang orang jual emas. Di Jambi banyak juga ya, bukan cuma di Jambi, hampir di seluruh Indonesia banyak orang yang mulai jualan emas gitu ya. Dan emas juga banyak yang emas yang mini ya, jadi dari 0,1 gram udah bisa dibeli. Oke, ini kita sedikit belajar dari Jerman ya, dari Jerman. Ini ketika perang ya, perang dunia ke berapa ini ya, kedua, pertama nih, ke pertama kayaknya ya. Jadi yang bagian sini ini adalah harga. Ini adalah harga. Yang putus-putus ini adalah harga. Ini harga ya, putus-putus. Sedangkan yang ini, yang mark in circulation ini adalah jumlah uang beredar. Ya. Dari tahun 1914 itu pemerintah selalu menaikkan uangnya. Ya. Jumlah uang yang dicetak selalu semakin banyak ya, selalu meningkat ya. Nah, di tahun 1914 harga itu masih relatif stabil. Masih relatif stabil ya. Karena pada saat itu orang menyimpan uangnya, karena lagi masa perang, orang menyimpan uangnya, jadi nggak mau dipakai. Dia orang perang ya, orang lagi perang, jadi dia masa aman-aman aja gitu kan. Misalnya harga apel misalnya masih 1 mark gitu kan.
Ternyata ketika mereka sudah menang perang, ya, sudah menang perang, orang-orang sudah mulai membelanjakan uangnya. Jadi harganya awalnya masih normal karena ternyata uangnya disimpan ini. Ini uangnya ada space di sini, ya. Karena uangnya masih disimpan, uangnya sudah dicetak tapi belum beredar. Uangnya sudah dicetak tapi belum beredar, ya. Karena waktu itu orang masih perang dan orang cenderung menyimpan uangnya. Ketika di perang pertama mereka udah menang perang, ya akhirnya orang mulai membelanjakan uangnya, dan tiba-tiba harga jadi naik. Harga menjadi naik, ya. Ini harganya menyesuaikan dengan jumlah uang beredar, ya. Yang awalnya mungkin 1 kilogram apel sama dengan 1 mark berubah menjadi, ya, sesuai dengan ini, ya. Misalnya menjadi 30 mark. Jadi harganya meningkat sampai 30%-nya. Ya. Memang sempat turun, ya. Sempat turun karena ada kebijakan pemerintah tertentu, namun di beberapa tahun kemudian itu naik kembali, ya. Bahkan dia melebihi daripada jumlah uang beredar, seperti itu, ya. Kalau kita lihat di Indonesia, case-nya di Indonesia juga pernah, yang biru ini adalah data aktual, ya. Data aktual yang biru data aktual. Jadi di Indonesia itu mulai tahun 1998 itu mulai kelihatan, ya, di sini. Yang saya ganti warna biru aja, ya, biar kelihatan. Yang warna biru, warna kuning. Dan juga warna kuning, warna orange, ya. Sejak tahun 98 kita lihat di sini. Ini adalah awal mula kita krisis. Dan awal mula Bank Indonesia sebagai otoritas kebijakan moneter itu menjadi independen, ya, jadi independen. Dan saat mereka menjadi independen itu mulai banyak, ya. Jumlah uang yang dicetak semakin banyak, ya. Setiap tahun dari tahun 98 sampai tahun 2020 ini semakin banyak, ya. Terus meningkat, trennya meningkat jauh. Kalau kita bandingkan dari tahun 1900, ya, sekitar 900 berapa nih, 70-an, ya, itu yang dicetak sangat sedikit. Karena kalau ingat pelajarannya dulu, ini kan kita masih mengacu kepada sistem moneter yang ini, ya, yang ada intervensi pemerintahnya, ya. Jadi Bank Indonesia belum independen di sini, ya. Tapi harga-harga kita lihat relatif stabil, ya, relatif stabil. Tapi ketika krisis itu harga-harga tiba-tiba naik tinggi, ya. Ini adalah data, ini yang merahnya adalah perkiraan, ya, jadi bukan data real, ya. Dan terus pernah mengalami penurunan di zaman B.J. Habibie, tapi dalam sekarang trennya juga akan semakin meningkat. Yang poin yang ingin saya highlight di sini, bisa jadi ini, ya, uang yang dicetak sekarang kan sangat banyak, terus meningkat setiap tahun. Sedangkan harga juga kita lihat relatif juga semakin naik, ya, tapi naiknya nggak terlalu banyak, gitu kan. Nggak terlalu, masih bisa diikulah, gitu kan. Cuman kalau kita lihat sini, kita belajar dari pengalaman Jerman tadi, ada kemungkinan itu ada uang yang disimpan yang belum keluar, ya. Jadi kalau seandainya uang disimpan itu keluar, itu akan menyesuaikan dengan harga, seperti itu kan. Ada uang disimpan dalam bentuk bunga, dalam bentuk di bank, ya. Jadi kalau di kebijakan moneter sekarang ini, kalau kita lihat penyimpanannya ada di Bank Indonesia sendiri, ada di otoritas moneter sendiri, ya, bukan di bawah kasur kita. Kalau tadi di Jerman harusnya disimpan di bawah kasur. Kalau ini yang menyimpan adalah pemerintah sendiri, ya. Nah, ini takutnya ketika uang itu keluar, itu akan meningkatkan harga dan akan menyebabkan hiperinflasi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita kembali ke skala nilai mikro, di Jambi dulu tahun 1997, ya. Ini kalau kita lihat gaji orang itu paling cuman rata-rata cuman 119.500, ya, gaji UMP Indonesia tahun 1997. Dan ini orang udah bisa hidup dengan angka ini, ya. Dulu kalau ingat gaji datuk kalian atau ayah kalian, gitu, ya, dulu gaji 100.000 udah cukup untuk hidup sebulan, ya. Sekarang di tahun 2016 aja itu udah 1.900.000. Jadi kalau kita mau hidup layak di kota Jambi, kita harus punya pendapatan 1.906.850. Sekarang udah hampir 2 juta, 3 juta, ya, di Jambi ini, ya, kalau kita mau hidup layak. Artinya harga-harga di sini semakin meningkat. Harga di pasar tuh nggak semurah dulu, gitu kan. Nah, nggak semurah dulu dan kemudian semakin banyak. Artinya apa? Jumlah uang beredar itu punya efek pada kita, ya. Jumlah uang yang beredar yang banyak itu akan mempunyai efek pada kita. Harga akan semakin meningkat, segala macam.
Bukan hanya pada level nasional, kita pun merasakannya ya. Saya dulu ingat waktu SD jajan itu masih cuma 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah cukup. Saya dapat uang jajan dulu 500 rupiah cukup seharian ya, bisa beli wafer, beli es krim segala macam ya. Cuman kalau sekarang 200 rupiah dapat apa ya? Dapat permen kali ya. Dapat coklat kecil satu. Ya itu perbedaannya ya, ya. Jadi uang nilai rupiah kurensi itu pasti akan selalu menurun ya. Nilainya akan selalu menurun karena produksi barang dan jasa itu akan tetap sama. Barang dan jasanya sama tapi nilai uang yang turun. Makanya kita harus punya uang yang benar-benar uang itu kan, yaitu emas ya. Agar nilai uang kita tidak berkurang. Demikian saya kira cukup ya refleksinya dari itu. Ini ngobrol-ngobrol aja lah segala macam ya. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan di chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.